siswa. Oh, lumayan banyak ya. Zaman dulu saya sekitar 30-an ya. Berapa kelas sekarang SMA 7, Pak? 10 paralel, jadi ada 30. Waduh, makin banyak saja. Makin berkembang sekarang SMA 7. Saya tinggal bukan masalah makin berkembang, karena yaitu tadi banyak yang minta ditampung di negeri kan. Ya, karena SMA 7 itu sudah maksimal, itu 10 sudah maksimal, sudah tidak boleh tambah lagi itu udah. Oke, silakan Nak. Ayo, silakan ngobrol sama Mas Umam. Perkenalkan ya, saya perkenalkan Mas Umam ini dulu kakak kelas Anda. Ya. Ya, betul. Kakak kelas cuman beda 10 tahun. Beda 10 tahun ya. Jadi apa istilahnya, ini pengalaman yang luar biasa yang dimiliki Mas Umam ini ya. Eman kalau nggak segera dimanfaatkan gitu. Pak Bambang sebagai wali kelas hanya bisa menjembatani ya antara impian anak-anakku dengan informasi yang benar. Istilahnya informasi A1 lah, dari sumbernya langsung. Nah, seperti itu. Yuk, silakan. Oke, biar kita buka aja ya. Kelihatannya sudah sangat sedikit pertambahannya. Pesertanya sedikit. Enggak apa-apa kan Mas? Buahnya kan cewek. Yang cowok kemana semua? Nah, itu ada Taufani. Oh ya, sudah ada ya. Oh iya. Apa putranya hanya ada 10, Mas Umam? Oh iya. 10 orang. Datanya kalau tidak salah putranya ada 10, putrinya ada 16. Yuk, nyalakan kameranya, Nak. Ayo. Mas Umam loh, kameranya dinyalakan. Ayo dinyalakan semua, yuk. Yuk dinyalakan. Istilahnya adab menuntut ilmu.
kalau apa istilahnya gurunya mengaktifkan kamera, maka siswanya harus mengaktifkan kamera. Ya, itu namanya menghormati gurunya, gitu seperti itu. Lah, diantaranya tindakan menghormati guru itu akan memudahkan apa transfer ilmu seperti itu. Baik, sudah tinggal 2 menit. Saya buka dulu untuk dibuka secara resmi ya. Bincang santainya. Ini lewat. Sebentar, mohon maaf saya nonaktifkan kameranya karena istrinya Pak Bambang mau melintas batas. Oke. Itu bajunya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ayo nak, diaktifkan kameranya nak, Pak Bambang mohon. Yuk. Mas Umam di sela-sela kesibukannya yang amat sibuk di Bea Cukai menyempatkan hadir di tengah-tengah kita itu untuk membagi apa ya pengalaman beliau di Bea dan Cukai. Dan dulu Mas Umam adalah alumni PKN STAN ya, Politeknik Keuangan Negara STAN. Betul, Pak. Benar ya Mas Umam ya kepanjangannya ya? Betul, Pak. Politeknik Keuangan Negara STAN ya. Kan kita lebih mudah kita panggil aja dengan sebutan STAN saja. STAN gitu ya. Ya. Sekali lagi, ayo Nabila Hidayat, Felicia, Rosiko, Risma, Ramzi, Habibah, Adinda, Keisa, Taufani, Elvina, Karisma, Wahyu Fajar, Reva sudah sembuh nak? Reva. Alhamdulillah sudah Pak. Oh sudah, oke alhamdulillah. Ini anak-anaknya Pak Bambang kok nggak ada yang itu ya, yang membuka kameranya ya. Ayo. Alhamdulillah, terima kasih Felicia, Rosiko mau mengaktifkan kameranya. Ya. Ini diantaranya juga ada wali murid, Mas Umam. Jadi di sini kelihatannya itu ada Bu Ida Ibrahim, itu wali murid. Ya. Nah, jadi apa istilahnya biar ada sinergi antara siswa, orang tua, dan guru. Makanya untuk kali ini saya apa istilahnya sedikit banyak mengundang para orang tua untuk yang ada waktu luang untuk bergabung dengan kita pada sore hari ini. Oh iya, baik. Baik, untuk menyingkat waktu, saya persilakan pada Mas Umam Ya. untuk menceritakan bagaimana suka dukanya di SMA 7 sekaligus suka dukanya diterima di STAN dan akhirnya bisa menjadi ASN di Bea dan Cukai. Silakan Mas Umam. Baik Pak,
terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik adik-adikku yang saya banggakan, perkenalkan sebelumnya, nama saya Umam. Saya adalah lulusan SMA Negeri 7 Surabaya tahun 2010. Kemudian saya diterima kuliah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dulu waktu SMA saya jurusan IPA kelas 11 sampai 12. Lalu saya mencoba berbagai tes masuk kuliah, diantaranya kuliah SNMPTN, masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian saya diterima, lalu di STAN saya juga diterima. Nah, jadi galau ini kan waktu dulu, lebih baik mana, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi STAN. Dan ternyata waktu dulu dapat rekomendasi dari keluarga dan teman-teman, kalau kita ingin meniti karir itu lebih baik jadi pegawai negeri sipil, yang kita sebut biasanya PNS itu kan. Nah, untuk menjadi PNS itu lebih mudah melalui perguruan tinggi kedinasan seperti STAN ini. Jadi perguruan tinggi itu sebenarnya terbagi banyak, ada perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, ada perguruan tinggi kedinasan seperti STAN ini. Apa itu istimewanya perguruan tinggi kedinasan? Jadi nanti adik-adik setelah masuk perguruan tinggi kedinasan seperti STAN, nanti adik-adik akan kuliah ditanggung negara, dibiayai negara, lalu ada asrama, lalu setelah lulus adik-adik akan langsung siap kerja dan sekaligus diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Nah, untuk mendapatkan gambarannya mungkin saya setel dulu profil kampus STAN itu seperti apa, kita saksikan bersama-sama. Oke, kita saksikan bersama-sama. Ini profil kampus STAN. Berdiri tahun 1952, Politeknik Keuangan Negara STAN merupakan perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang terus bertransformasi untuk membentuk insan abdi masyarakat di bidang pengelolaan keuangan negara. Berlokasi di tangan selatan Provinsi Banten, Politeknik Keuangan Negara STAN kini memiliki 3 program studi, yaitu D4 Akuntansi Sektor Publik, D4 Manajemen Keuangan Negara, serta D4 Manajemen Aset Publik. Selain itu, telah dicanangkan pula program studi untuk S2 dan S3 terapan, serta pelatihan bagi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lainnya, maupun pemerintah daerah mengenai pengelolaan keuangan negara. Selamat datang di Politeknik Keuangan Negara STAN, perguruan tinggi di bawah Kementerian Keuangan. Perguruan tinggi yang siap untuk mendidik
generasi milenial dan generasi Z. PKN STAN telah mentransformasikan dirinya untuk siap mendidik Anda-Anda semua, generasi Z, generasi milenial yang banyak menggunakan teknologi, yang perlu mendapatkan pendidikan berbasis karakter. Visi kami, PKN STAN adalah menjadi kampus bagi putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi pemimpin dan agen perubahan yang unggul, beretika, modern, dan profesional dalam pengelolaan keuangan negara yang mewujudkan negara kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Terus bertumbuh menjadi perguruan tinggi terkemuka, PKN STAN memperbarui kurikulum agar menghasilkan lulusan yang berkompeten dan relevan terhadap perkembangan zaman. Proses pembentukan tiap mahasiswa tidak hanya dikemas melalui kurikulum akademik, tetapi juga melalui kurikulum pengembangan karakter. Kurikulum pengembangan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan pada setiap mahasiswa. Pengembangan karakter tersebut juga akan didukung dengan program pendidikan asrama di mahasiswa PKN STAN. Pembelajaran di PKN STAN didukung dengan berbagai area terbuka yang nyaman bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, dan saling berinteraksi. Pembelajaran di PKN STAN juga memanfaatkan teknologi dan menerapkan pembelajaran berbasis digital yang terintegrasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya portal Civitas dan Learning Management System untuk memudahkan mahasiswa dan dosen dalam mengakses bahan pembelajaran, tugas, nilai, serta pengumuman lainnya. Pembelajaran jarak jauh juga didukung dengan adanya pembelajaran melalui video conference dan video pembelajaran lainnya. Kurikulum akademik terus diperbarui dengan penekanan kemampuan analisis setiap mahasiswa untuk menyongsong PKN STAN yang berakreditasi unggul dan bertaraf internasional. Menunjang pencapaian tersebut, perpustakaan juga hadir sebagai tempat untuk mahasiswa berinteraksi dan memenuhi dahaga ilmu pengetahuan. Berbagai koleksi buku, jurnal, dan tugas akhir telah disediakan secara fisik maupun digital. PKN STAN terus mendorong adanya pembaharuan perpustakaan digital untuk mengakomodasi kebutuhan mahasiswa. Selain itu, terdapat pula penelitian terapan yang berfokus pada kebutuhan Kementerian Keuangan, juga pemangku kepentingan lain di bidang keuangan negara yang diadakan untuk mendorong kemampuan Civitas. PKN STAN juga memperhatikan kesehatan dan kebugaran tiap Civitas Akademika kampus. Hal ini didukung dengan adanya pelayanan kesehatan umum dan berbagai aktivitas olahraga. PKN STAN mendorong setiap mahasiswa untuk mampu mengembangkan segala potensi dan kemampuan dalam dirinya. Hal ini ditunjang dengan adanya puluhan elemen kampus yang bergerak di berbagai bidang, seperti akademik, seni, dan olahraga. Mahasiswa PKN STAN merupakan putra-putri terbaik dari seluruh penjuru negeri. Oleh karena itu, keberagaman dan kesatuan Indonesia dapat terpancar dari tiap kegiatan kemahasiswaan di PKN STAN. Mahasiswa PKN STAN adalah insan-insan yang unggul, profesional, dan berintegritas yang siap mengabdi di berbagai kementerian lembaga Republik Indonesia dan pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke. PKN STAN. PKN STAN.
PKN STAN. PKN STAN untuk Indonesia. Ya, itu sekilas profil dari kampus STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mungkin adik-adik pada banyak yang bertanya, Kak, kita kan masih baru masuk SMA ya, kok sudah bahas kampus, kan masih lama, masih 2 tahun lagi. Nah, mungkin sebagai motivasi juga untuk masuk STAN itu kan perlu banyak persiapan, perlu banyak apa ya, gambarannya itu seperti gimana. Nah, nanti saya jelaskan gimana atas syarat masuk STAN gimana. Sebelumnya kalau sudah masuk STAN itu semua ditanggung negara, biaya kuliah. Nanti lulus, nanti adik-adik akan langsung diangkat jadi pegawai negeri sipil. Kalau orang-orang pada umumnya kan tak taunya untuk menjadi pegawai negeri sipil itu harus mengikuti tes, terus kita harus kuliah, harus lulus kuliah di perguruan tinggi manapun, dan itu akan prosesnya kan lebih ribet, lebih rumit, dan persaingannya ketat. Nah, kalau di STAN ini kita otomatis kalau sudah kuliah di sana udah pasti nanti lulus jadi pegawai negeri sipil. Nah, enaknya pegawai negeri sipil itu apa, Kak? Seperti pada umumnya pegawai negeri sipil itu sudah jelas kan, nanti kita sudah dapat gaji, dapat tunjangan kinerja yang sudah diatur di peraturan, ya di atasnya UMR lah. Jadi kebanyakan ngomongnya jadi idaman mertua gitu kalau udah jadi PNS. Nah, itu salah satu keuntungannya. Lalu kalau sudah jadi PNS, nanti adik-adik karirnya sudah jelas. Setiap 4 tahun sekali naik pangkat, contohnya naik golongan, dan akan naik gaji. Lalu kalau mau melanjutkan pendidikan itu akan dipermudah dan akan banyak diakomodasi oleh negara. Tadi STAN tuh di Jabodetabek ya adik-adik, di Jakarta pinggiran lah, tepatnya di Bintaro, Tangerang Selatan. Kampusnya segede itu, udah kayak mall lah. Pasti akan banyak peminatnya di situ. Setelah ini kakak akan menjelaskan bagaimana syarat dan tata cara masuk mendaftar Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Halo Staners, sudah pasti ini yang kalian tunggu-tunggu kan? Nah, kali ini STANMIN akan membahas mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru PKN STAN tahun 2021. Simak sampai habis ya. Tahun ini, SPMB PKN STAN membuka 3 program studi baru. Yang pertama, program studi D4 Akuntansi Sektor Publik. Nah, ini namanya juga Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, pelajarannya atau jurusannya serba akuntansi ya. Yang belum tahu apa itu akuntansi, bahasa gampangnya akuntansi itu gabungan dari matematika dengan ekonomi keuangan negara. Ini jurusan pertama yaitu akuntansi sektor publik. Yang kedua, program studi D4 Manajemen Keuangan Negara. Dan yang ketiga, program studi D4 Manajemen Aset Publik. Ada 2 kriteria program dalam pendaftaran tahun ini. Yang pertama, program reguler.
Program reguler adalah program penerimaan mahasiswa baru dari seluruh wilayah di Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan, kementerian lembaga lainnya, juga instansi daerah. Yang kedua, program afirmasi. Program afirmasi adalah program penerimaan mahasiswa baru yang dikhususkan untuk putra-putri dari Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi pegawai pilihan keuangan. Syarat pendaftaran. Nah, ini syarat pendaftarannya ya. Mungkin bisa diabaikan untuk yang program afirmasi karena kita masuknya kan di reguler. Kalau afirmasi itu kan untuk wilayah-wilayah khusus. Jadi pemerintah ingin mengambil putra-putri terbaik di Papua itu melalui program afirmasi. Nah, ini kan untuk yang tahun 2021 ya. Nanti kalau adik-adik kan 2 tahun lagi tahun 2023 ya berikut nilai ujiannya harus tidak kurang dari 70. Nah, ini yang penting nih, makanya saya jelaskan apa itu tata cara masuk kampus STAN itu dari kelas 10, yaitu salah satu syaratnya itu memiliki raport minimal 70. Jadi dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester akhir tuh minimal harus 70 raportnya. Rata-rata ya ini ya. Jadi kalau misal ya nggak apa-apa, misal ada pelajaran salah satu pelajaran yang kurang dari 70 bisa ditutupi lah dengan pelajaran lain. Yang penting rata-ratanya harus 70. Lalu ini maksimal pendaftaran itu usianya 21 tahun. Nanti kalau misal rata-rata angkatan adik-adik di tahun 2 tahun lagi itu berarti sekitar umur 18 ya. Sorry kalau salah, pokoknya rata-rata 18 tahun. Jadi rata-rata maksimal kalian bisa mencoba lagi di tahun-tahun berikutnya itu 3 kali. Itu rata-rata ya. Jadi mungkin ada yang usianya kurang atau lebih, jadi bisa dihitung. Pokoknya maksimal 21 tahun. Tadi UTBK ya, UTBK syarat wajib untuk mengikuti tes masuk STAN. Jadi sebelum tes masuk STAN tuh kalian harus lulus UTBK. Ini mendaftar UTBK ya. UTBK. Nah, ini maksudnya UTBK harus lulus dengan minimal nilai TPS atau tes potensi skolastiknya 600 untuk program reguler. Kalau afirmasi kita abaikan ya, itu yang buat Papua. Sehat jasmani dan rohani itu wajib. Jadi ya harus banyak-banyak olahraga lah, latihan lari atau olahraga lainnya. Tidak bertato. Nah, ini yang penting nih, belum pernah menikah dan bersedia untuk tidak menikah selama pendidikan. Jadi ya jangan coba-coba kalau ingin berniat meniti karir atau melanjutkan kuliah pendidikan di sekolah tinggi negara.
Ini peserta tidak pernah dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan seleksi penerimaan mahasiswa baru pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau ada yang udah keterima, terus dia nggak ngambil, misal pada tahun itu udah keterima di mana ya, Universitas UNER gitu, terus tahun berikutnya dia nyoba stand lagi, lulus lagi, dia nggak bakalan diterima. Ini kita bisa abaikan untuk yang afirmasi. Sampai jumpa di info selanjutnya, Stanners. Nah, itu adalah Pegang stand untuk rangkuman tata cara masuk mendaftar STAN. Lalu setelah ini oh ya, mungkin adik-adik juga banyak yang bertanya ya, nanti pasti di STAN tuh pelajarannya akuntansi semua ya Kak, atau ada pelajaran IPA, atau padahal kita kan kelas 11 ada yang ingin masuk IPA, ada yang kurang berminat di IPS. Tenang saja ya. Tenang saja, nanti pada faktanya yang banyak masuk STAN itu ternyata dari anak-anak kelas IPA. Bahkan saya bilang tuh 95% lah itu adalah lulusan IPA. Jadi jadi pelajaran IPA-nya nggak kepake dong Kak. Oh, belum tentu. Di STAN kita diajari segala hal, nggak hanya akuntansi. Contohnya kayak pelajaran pelajaran tentang bea cukai. Itu bea cukai kan ada bidang meriksa barang, mengidentifikasi barang. Nah, itu ada juga pelajaran kimianya juga, tapi nggak banyak, cuman sekilas doang. Malah yang lebih menonjol tuh anak-anak IPA di STAN tuh. Lalu setelah ini saya jelaskan ya, itu nanti kalau sudah lulus STAN tuh bakalan penempatan di mana saja Kak. Kan yang seperti kita tahu kan, lulus STAN tuh pasti jadi PNS, tapi kita nggak tahu PNS apa, PNS seperti apa nanti kerjanya. Nah, ini kita akan tampilkan video contoh penempatan STAN di tahun 2020. Oh ya, sebelumnya saya belum memperkenalkan, saya PNS di Kementerian Keuangan, lebih tepatnya di kantor Bea Cukai. Pasti belum pada tahu ya apa itu Bea Cukai. Bea Cukai kan agak awam di telinga orang atau adik-adik sekalian. Jadi Bea Cukai itu tugasnya menjaga perbatasan negara dari arus keluar masuk barang impor dan ekspor. Nah, barang kok diawasi Kak? Ya, barang dari luar negeri itu sangat beresiko ya adik-adik. Kalau barang luar negeri masuk ke Indonesia itu pasti banyak yang takutnya dijual murah. Nah, tugasnya Bea Cukai itu untuk mengenakan pajak, memeriksa barang apakah diberitahukan dengan benar atau ada yang mencoba menyelundupkan. Nah, itu tugasnya Bea Cukai. Kalau cukai itu artinya adalah pajak pada barang-barang yang dibatasi konsumsinya seperti rokok dan minuman keras. Nah, itu cukai. Kalau yang tadi sebelumnya, tadi itu maksudnya ada bea dan cukai. Kalau bea itu tentang barang, kalau cukai tentang rokok. Nah, itu salah satu penempatan STAN. Dan tentunya banyak instansi yang selain Bea Cukai diambil dari lulusan STAN. Ini saya tampilkan videonya beberapa penempatan lulusan STAN.
Ini saya ambil data statistik penempatan stand di tahun 2020. Karena yang 2021 kan belum pada penempatan. Nah, ini yang terakhir 2020. Pada tahun 2020 tuh ada banyak yang diterima di stand, ada 2.447. Nah, ini jadi lulus stand itu ada beberapa kementerian. Nah, kan stand kan tadi seperti yang di awal kan dia berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, stand itu ada diplot untuk semua kementerian, tidak hanya Kementerian Keuangan. Cuman emang yang paling terkenal emang Kementerian Keuangan yang contohnya pajak dan bea cukai. Nah, itu porsinya emang paling besar 59%. Nah, sisanya ini ada 41% itu mendapatkan penempatan di instansi lain. Namun tetap dia adalah pegawai negeri sipil. Cuman beda kementerian saja. Ini sorry agak disingkat-singkat ya, mungkin belum tahu, mungkin saya jelaskan satu persatu. Ini Sekjen ini sekretaris jenderal, jadi sekretarisnya Menteri Keuangan lah, sekretarisnya Bu Sri Mulyani. Nah, kalau Itjen ini Inspektorat Jenderal. Nah, yang paling terkenal tuh ini DJP, yaitu Direktorat Jenderal Pajak atau Pegawai Pajak. Kalau ini yang bea cukai, seperti tugasnya saya. Lalu ada DJPB itu perbendaraan, dia di kantor KPPN ngurusi ya bendaranya negara lah bisa dibilang. Lalu DJKN ini adalah instansi-instansi perangkat pendukung di Kementerian Keuangan. Nah, ini selain Kementerian Keuangan ada kementerian lain dan kementerian pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, kota, dan lain-lain. Ini juga ada yang ditempatkan di Kementerian Kesehatan, tapi bukan berarti jadi dokter atau apa. Jadi kalau STAN itu kan akuntansi, jadi dia sebagai akuntansi atau pengelolaan keuangan di kantor tersebut.
ini mungkin jadi perhatian ya. Ada yang diterima jadi polisi Kak. Ya beneran emang tahun ini kebetulan kepolisian minta slot dari STAN untuk diterima jadi PNS di kepolisian. Jadi emang agak unik ya, tapi ya jadi kebanggaan sendiri langsung diterima jadi Polri jalur STAN gitu. Ya itu tadi berbagai penempatan setelah lulus STAN, ada yang juga diterima di pemerintahan provinsi, ada yang di daerah, mungkin disesuaikan sama domisilinya masing-masing. Nah, mungkin habis ini saya jelaskan ya gimana sih kerjaannya bea cukai atau gimana sih di lapangan tuh gimana bea cukai. Ya di sini saya tampilkan videonya. Tapi sebelumnya saya mau jelasin apa yang harus dipersiapkan sih untuk masuk STAN, apa yang harus kita persiapkan dari sekarang, yaitu otomatis kita harus pahami apa yang jadi bahan untuk ujian atau tes masuk STAN. Dan saya tampilkan apa materi tesnya. Bentar ya, hilang datanya. Oh ya, ini sebelumnya saya tampilkan nih kuota masuk STAN. Jadi emang kalau boleh dibilang STAN tuh paling favorit lah dari seluruh perguruan tinggi kedinasan. Buktinya di tahun ke tahun tuh pendaftarannya sebegini banyaknya. Puluhan ribu, ratusan ribu. Karena pada tahun 2015 itu ada 65.000 pendaftar, kuotanya 3.600. Peluangnya itu sangat besar, 5%. Kalau 5% itu berarti kan kayak kita itu bersaing 20 orang, kita jadi satu dari 20 orang tersebut. Yang paling besar tuh waktu tahun 2017 ya. Waktu itu emang kita lagi butuh banyak formasi, jadi penerimanya melonjak drastis. 2021 kebetulan emang lagi turun. Kalau boleh saya simpulkan atau analisis itu emang efek pandemi ya. Jadi Kementerian Bu Sri Mulyani emang pingin nggak menerima banyak-banyak karena kita lebih fokusnya ke pegawai yang lama dan mengandalkan work from home atau WFH. Kalau 2020 tahun depan dan tahun depannya lagi, ya saya nggak berani prediksi, tapi kalau dari saya sendiri mungkin akan butuh banyak lagi karena tahun ini sudah melonjak turun. Jadi bisa dibilang
kemungkinannya akan sangat besar. Seperti itu. Jadi ini kesempatan yang menarik, kesempatan emas lah untuk menjadi pegawai negeri sipil. Soalnya jadi PNS itu sekarang susah kalau lewat jalur umum. Jadi emang perguruan tinggi kedinasan itu adalah solusi yang rekomendasi untuk bagi siswa lulusan fresh graduate dari SMA. Ya, ini saya jelaskan tentang profil Bea Cukai, tempat di mana saya bekerja. Jadi awal mungkin saya agak cerita ya dulu waktu tes masuk STAN tuh menerima jurusan kepabeanan dan cukai D1 dan D3. Kalau sekarang kan tadi seperti yang dilihat hati-hati ada yang tersedia itu D4 akuntansi, manajemen aset negara dan manajemen keuangan negara. Mungkin akan terasa sangat awam ya di telinga hati-hati. Intinya itu semua sama-sama belajar akuntansi. Nah, kalau nanti 2 tahun lagi mungkin STAN akan membuka di D1 dan D3 untuk pabeanan dan cukai, pajak sendiri ada. Nah, itu sangat-sangat bagus karena formasi untuk tahun-tahun ke depan itu akan sangat banyak butuh. Oh ya, yang belum tahu diploma, bedanya diploma 4, diploma 1 dan diploma 3 itu bedanya di lama kuliahnya ya. Kalau D4 tadi itu 4 tahun. Sama seperti S1 sarjana 4 tahun. Lah, bedanya apa? Kan sama-sama 4 tahun. Ya sebenarnya sama lulusnya sama-sama sarjana. Tapi kalau diploma itu lebih tepatnya dia langsung ke karir yang di bidangnya. Kalau ini diploma keuangan negara, dia spesialis akuntansi. Kalau contohnya ada S1 juga, S1 akuntansi sama sebenarnya, nggak beda-beda jauh. Karena perguruan tinggi kedinasan tuh tujuannya agar siswa yang lulus langsung siap kerja di instansi masing-masing. Ya, ini video tentang Bea Cukai saya tampilkan. Ini kenapa di awal video banyak pemandangan-pemandangan, karena Bea Cukai kan tugasnya menjaga perbatasan negara dari seluruh pelosok Indonesia. Jadi jangan kaget nanti kita akan jalan-jalan menikmati pemandangan dari pelosok Indonesia. Karena Bea Cukai kan kalau orang-orang dengar tuh dia yang naik kapal, jaga laut, bawa senapan. Emang seperti itu, ada Bea Cukai yang seperti itu. Indonesia adalah negara yang dianugerahi kekayaan dan keindahan alam, kaya akan seni budaya daerah, kaya akan adat istiadat dan peninggalan sejarahnya. Memiliki 17.000 lebih pulau yang menyebar di sekitar khatulistiwa, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Melimpahnya kekayaan alam adalah modal dasar utama bagi pembangunan nasional. Untuk menggerakkan roda pembangunan nasional, diperlukan peran dan tanggung jawab dari kita semua sebagai anak bangsa. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang memiliki tanggung jawab serta peran yang sangat penting bagi perlindungan masyarakat terhadap masuknya barang-barang berbahaya, mendukung industri dalam negeri untuk bersaing di pasar internasional, memberantas penyelundupan, dan menunjang penerimaan negara dari sektor bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan cukai. Selain itu, dikarenakan tugas dan fungsi yang strategis,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga melaksanakan tugas titipan dari instansi lain yang berkepentingan dengan barang-barang yang melewati batas-batas negara. Bea Cukai hadir dengan visi menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia, serta didukung oleh 3 misi yang pasti, yaitu memfasilitasi perdagangan dan industri, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, dan mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, sehingga kantor bea cukai tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Terdiri dari 11 direktorat dan sekretariat, 3 tenaga pengkaji, 3 kantor pelayanan utama, 20 kantor wilayah, 104 kantor pengawasan dan pelayanan, 4 pangkalan sarana operasi, dan 3 laboratorium. Dalam mendukung kelancaran arus barang dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, Bea Cukai siap melayani kegiatan importasi dan eksportasi barang, pemeriksaan kiriman paket pos, kegiatan cukai, dan memberikan berbagai macam fasilitas, antara lain seperti Authorized Economic Operator, tempat penimbunan berikat, kemudahan impor tujuan ekspor, pertambangan, pembebasan bea masuk, dan pusat logistik berikat. Berbatasan langsung dengan berbagai negara menjadikan Indonesia harus lebih siaga terhadap keluar masuknya barang. Bea Cukai siap menjaga dan mengawasi keluar masuknya barang bawaan lintas batas, barang ilegal, dan barang berbahaya. Dengan perkembangan dunia yang sangat pesat dan lalu lintas antar negara yang masuk ke wilayah Indonesia, mendorong Bea Cukai hadir di setiap bandara internasional untuk semakin baik dalam memeriksa, mengawasi, dan melayani setiap arus lalu lintas barang yang masuk ke Indonesia. Bea Cukai telah menorehkan berbagai macam prestasi, seperti penangkapan barang penyelundupan yang berbahaya, turut serta dalam penangkapan dan pemberantasan narkoba, mencegah dan menangkap hasil laut ilegal, kayu ilegal, rokok dengan cukai palsu, dan lain sebagainya. Selain itu, Bea Cukai juga mempunyai tugas yang sangat penting terhadap kegiatan cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu. Barang terkena cukai antara lain adalah etil alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Barang kena cukai adalah barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Langkah strategis telah dilakukan dalam perjalanan panjang menuju perubahan, antara lain penyempurnaan sistem manajemen kinerja, kantor yang modern berbasis teknologi, otomasi sistem pelayanan dan pengawasan, integrasi sistem manajemen resiko, unit kepatuhan internal, optimalisasi fungsi kehumasan dan layanan informasi. Bea Cukai sebagai instansi garda depan yang dapat diandalkan dalam pengawasan dan pelayanan, dengan segenap kekuatan tenaga, memiliki optimisme dan agresivitas untuk semakin baik dalam memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat guna memenuhi harapan dan memperoleh kepercayaan tinggi dari masyarakat. Bea Cukai makin baik. Ya, itu adalah profil dari instansi Bea Cukai di mana saya bekerja. Oke, gimana teman-teman? Jadi ada yang berminat masuk stand dari sekarang? Tentunya banyak persiapan ya adik-adik. Tentunya banyak persiapan dan utamanya kita harus persiapkan
di matematika, bahasa Inggris, matematika sama bahasa Inggris. Ya. Jadi dulu saya waktu SMA itu kelas 10 bingung gitu mau nanti ini mau kemana? Aku belajar nggak semangat gitu kan. Jadi dengar-dengar ada STAN, jadi langsung semangat. Wah, ternyata aku harus ningkatin di matematika, aku harus ningkatin bahasa Inggris. Tapi karena dulu saya lebih tertariknya ke matematika, makanya saya effort banget langsung. Dulu sama Pak Bambang tuh sering cari informasi, ikut olimpiade, ikut tes, lomba-lomba matematika. Jadi saya belajar banyak lah dari Pak Bambang, itu dulu sangat berjasa banget. Mau ikut olimpiade di luar kota, monggo ayo gas di mana aja ikut. Itu pengalamannya banyak banget kalau ikut olimpiade karena banyak soal yang ya serupa lah dari olimpiade itu, nggak hanya tes masuk STAN saja, tes masuk perguruan tinggi negeri juga hampir serupa seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya untuk menjelaskan gimana itu STAN. Ini saya kembalikan ke Pak Bambang selaku pembicara. Apa teman-teman adik-adik ada yang mau bertanya? Monggo, kita bicara santai saja. Baik, terima kasih Mas Umam. Ya Pak. Ternyata ada gangguan teknis. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Umam sudah semangat menceritakan bagaimana sukanya di STAN, otomatis PNS, dan bisa jadi polisi. Iya, Yang Pak. pengen Cuman hanya ya nggak sampai 1%. Emang dominannya di Kementerian Keuangan, Pak. Oke. Nah, sekarang dengan adanya informasi seperti ini, kira-kira apakah ada pertanyaan atau kira-kira dengan adanya kegiatan ini merupakan nilai tambah bagi anak-anakku yang hadir ataukah tidak? Itu dulu. Perlu ngadain kegiatan ini secara rutin atau tidak? Untuk minggu ini mungkin STAN dengan perniknya. Mungkin sebulan sekali atau bagaimana gitu. Sehingga nanti memperkaya pengetahuan kita sehingga kita nanti bisa menyiapkan masa depan kita secara maksimal. Oke, ada pertanyaan tentang STAN? Monggo silakan. Ya, silakan adik-adik santai saja, kalau ada yang mau bertanya apa saja monggo. Padahal sudah saya tawarkan untuk menulis di chat loh ya. Jika ada pertanyaan ternyata nggak ada. Kalau ada Pak, yang saya mau bertanya, tapi tak ketik aja Pak lewat chat. iya, Oh ya, silakan Risma. silakan Dek Risma. Silakan Risma. Ada yang mau ditanyakan? Dek Risma? Itu ada pertanyaan Pertanyaan juga. dari Dek Risma, ya saya bacakan. Maaf Kak, izin bertanya. Saya sebenarnya penasaran kenapa STAN kelihatannya sebeda itu sama perguruan tinggi negeri lain. Apa emang beda apa bagaimana? Nah, kalau saya nggak bilang berbeda, sebenarnya sama-sama perguruan tinggi negeri. Kalau ini juga sebenarnya bisa dibilang perguruan tinggi negeri, tapi lebih tepatnya perguruan tinggi kedinasan. Karena kita kalau sudah lulus itu langsung ditempatkan di dinas masing-masing.
Dinas tuh kalau bahasa besarnya di negara ini kementerian. Nah, kalau nggak bisa bandingin ya lebih baik perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi kedinasan. Tapi perguruan tinggi kedinasan itu memfasilitasi teman-teman yang ingin kuliah di situ langsung dapat jaminan kerja di pegawai negeri sipil di instansi manapun yang dibutuhkan. Ya, kalau dibilang beda apanya dulu? Kalau beda pelajarannya, ya emang dia lebih dominan ke akuntansi kalau STAN tuh. Kalau perguruan tinggi negeri, contohnya kita ambil apa ya, ITS lah. ITS dia lebih ke pelajaran teknik atau pelajaran IPA ya kalau secara general ya gitu. Jadi seperti itu ya di Risma, perbedaan antara STAN selaku perguruan tinggi kedinasan dengan perguruan tinggi negeri. Ya, Kak, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama Risma. Ada yang bertanya lagi? Mas Umam, Ya. tadi kan sama-sama harus ikut UTBK ya? Iya, betul Pak. Jadi untuk daftar di STAN itu berarti harus tes UTBK terlebih dahulu dengan skor minimal 600 ya. 600. Nah, itu berarti harus disiapkan dari kelas 10. Harus sering latihan soal TPS dan TKA. Nah, seperti itu. TPS dan itu kan kayak TPA ya Pak ya, TPA rinciannya TPA, TIU. Kalau TPA itu agak beda Mas Umam. TPA dengan TPS agak beda. Kalau TPA itu lebih kemampuan dasar. Tapi kalau TPS itu disesuaikan dengan tingkat tesnya. Nah, seperti itu. Saya juga masih belum 100% paham Pak. Saya ini ada aturan baru ya UTBK ya. Jadi masih mungkin Pak Bambang. Kalau mungkin pas waktu Mas Umam itu masih TPA. Ya. TPS ini baru-baru aja kan. Monggo Bu Ida kalau ada yang mau ditanyakan. Yuk silakan Nak. Ini Bu Ida ini luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan dari Bima Rahmadani, Mas Umam. Ya, saya bacakan Pak. Apakah penempatan bekerjanya memilih sesuai atau keinginan atau dipilihkan? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau di STAN, kebetulan tahun ini, 5 tahun ke belakang ini, itu dipilihkan sesuai kebutuhan. Namun kalau di tahun 2010 sampai 2015, kebetulan saya dulu juga waktu itu di masa-masa tersebut, itu kita bisa milih jurusan. Kebetulan saya waktu itu milih jurusan Bea Cukai, terus jurusan pajak, jurusan perbendaraan. Nah, saya kebetulan beruntungnya dapat pilihan pertama di Bea Cukai. Nah, itu pasti lulusnya jadi pegawai Bea Cukai. Kalau yang pajak jadi pegawai pajak. Nah, kebetulan sekarang untuk tahun ini ya emang agak dipilihkan ya. Cuman tetap sama-sama pegawai negeri sipil. Sebenarnya yang lebih jadi titik minatnya itu pegawai negeri sipil sih. Jadi kalau mau milih ya emang belum bisa gitu. Ya, Mas Umam, ada pertanyaan dari Bu Ida itu. Apakah ada persyaratan tinggi badan? Persyaratan tinggi badan kebetulan tidak ada Bu. Kalau untuk di tes kesehatan dan tes kebugaran tuh tidak ada tes tinggi badan. Kalau dulu di masa yang 2010-2015 yang bisa milih jurusan Bea Cukai itu ada Bu. Kita harus tinggi minimal 165 cm. Nah, untuk tahun ini dan untuk di tahun-tahun berikutnya tidak ada tinggi badan persyaratan.
Ada pertanyaan lagi Mas Umam dari Ramzi. Apakah masuk sekolah kedinasan harus pintar? Ini saya mau jawab jujur apa apa saran dari apa saya sebagai kelas menyarankan yang terbaik. Kalau saya jujur-jujuran ya di STAN tuh ini kalau bilang pinter enggaknya itu kayak semuanya pinter. Yang membedakan tuh rajin atau malesnya. Kalau saya bilang rajin, semua rajin, enggak semua, ada koneksi terputus. Yang bedakan tuh rajin dan malesnya. Kalau aku bilang 50% pegawai mahasiswa STAN tuh ada yang males, ada yang rajin, ada yang cuman ngandalin contekan, ada. Tapi kalau ditanyakan pinter, semuanya pinter karena mengikuti tes yang begitu super ketatnya, jadi mahasiswa terpilih. Tapi ada juga yang ada yang mengaku kalau masuk STAN tuh beruntung. Wah, aku keterima nih. Padahal aku dulu matematikanya jelek, nggak pernah suka matematika, nggak pernah suka bahasa Inggris. Dia merasa beruntung masuk STAN dengan kondisi seperti itu ada. Ada lagi Mas Umam. Pertanyaan, apa soal tes masuk STAN itu sama dengan tes masuk perguruan tinggi lainnya? Ini saya fokuskan tadi Mas Umam, kan Ya. syarat mendaftar di STAN minimal UTBK 600 ya. Ya. Nah, apakah setelah mengikuti tes UTBK itu ada tes lagi? Oh iya, ada Pak. Oh iya, kayaknya saya belum jelaskan ya. Sorry Pak, kayaknya tadi belum sempat jelasin tes SPMB STAN ya. Bentar Pak, saya cari materinya agak. Saya lupa tadi naruhnya di mana ya. Maaf, tadi ada yang lupa. Langsung Google aja kali ya. Nah, ini yang ditanyakan, sorry. Kalau tes masuk perguruan tinggi lainnya, ini mungkin yang dimaksud adalah SNMPTN. Yang saya dengar, maaf Pak kalau salah Pak, yang saya dengar. Bukan Mas Umam. Jalur perguruan tinggi kan ada beberapa ya. Ada jalur SNM, itu hanya berdasarkan nilai rapot. Oh iya. Ya, sama bobot sekolah. Yang kedua SBMPTN. Nah, ini didasarkan pada skor UTBK. Jadi hanya disaring situ aja. Kalau di ranking di situ ternyata masuk di perguruan tinggi yang diinginkan ya masuk. Tidak ada tes lagi. Nah, Ya. apakah di STAN selain tes UTBK itu ada tes lain? Ya, ada Pak. Jadi setelah tes UTBK kita lulus seleksi administrasi. Nanti setelah lulus seleksi administrasi kita akan masuk ujian tes SPMB STAN. Tes SPMB STAN ini seperti tes masuk CPNS. Yaitu ada SKD, seleksi kompetensi dasar, PPA dan tes bahasa Inggris. Nah, kalau yang di SNMPTN tuh kayaknya beda sih Pak ya. Saya belum paham betul Pak yang sekarang itu Pak. Jadi gini Mas Umam. Tak fokuskan ya. Iya Pak. Jadi skor 600 pada UTBK itu sebagai syarat administrasi ya Mas Umam? Iya, betul. Oh gitu. Jadi ini saringannya double nak. Ya, saringannya double. Yang pertama ikut seleksi perguruan tinggi secara umum. Di UTBK itu Pak ya? Ya. Ya. Setelah di UTBK
nanti kan ketahuan skornya berapa. Betul. Kalau skornya 600 ke atas, silakan daftar STAN. Nah, nanti akan ada tes lagi untuk masuk di STAN. Tetapi jika skor UTBK-nya nggak sampai 600, maka ya jangan coba-coba daftar di STAN. Pasti tidak diterima. Gitu ya, Mas Umam? Ya, betul, Pak. Kalau di bawah 600 udah nggak bisa di seleksi administrasi, udah nggak diterima. Nah, berarti kan ini menjawab pertanyaan Ramzi. Apakah harus pintar? Nah, seperti itu. Berarti jawabannya harus pintar. Harus. Pintar itu bukan berarti apa ya? Dari lahir pintar gitu enggak. Jadi pintar itu dilatih. Jadi pintar itu dari yang semula tidak tahu menjadi tahu, maka dia menjadi pintar. Apakah seperti itu, Mas Imam? Ya, betul, Pak. Seperti itu, Pak. Kita harus UTBK dulu, baru ikut tes SPMB. Dan biasanya SPMB STAN ini telat setelah tes SMPTN. Jadi kalau ada yang SNMPTN-nya nggak keterima, kita mau daftar perguruan tinggi negeri yang kita inginkan, nah, bisa ikut seleksi STAN. Tapi kalau SNMPTN-nya keterima, itu nggak bisa ikut tes STAN, Pak. Jadi kalau waktu sudah dikunci gitu ya? Iya, udah dikunci. Emang sengaja di akhir untuk memfasilitasi teman-teman siswa-siswa ingin mengarah ke perguruan tinggi negeri dulu. Nah, nanti kalau sudah keterima udah nggak bisa ikut tes STAN lagi. Oh, jadi beda dengan waktunya Mas Umam ya? Nah, beda. Dulu saya beruntung keterima di ITS sama keterima di STAN. Nah, saya waktu itu ya milih kalau akhirnya yang di ITS saya tinggalkan, yang berangkat ke Jakarta untuk masuk STAN. Nah, inilah anak-anakku, ini kesempatan baik untuk kita untuk merubah nasib ya, terutama yang istilahnya tidak ada harapan untuk biaya kuliah. Ya, betul, Nah, Pak. siapkan diri untuk masuk di STAN. Bisa kuliah tanpa harus pakai biaya, bahkan nanti dapat uang saku ya Mas Umam? Enggak, Pak. Cuman biaya asrama aja, Pak. Cuma tinggal. Oh, tinggal. Untuk biaya makan? Gratis. Kuliahnya gratis. Kuliahnya gratis, biaya makan? Sendiri. Oh, sendiri. Sampai saat ini sendiri, nanti mungkin ada kayaknya sih bakalan seperti itu, Pak. Kayak di STPDN dapat makan dan lain-lain. Untuk sementara asrama dan biaya kuliah gratis. Oh, hanya asrama dan biaya kuliah. Untuk buku pembelajaran, Mas Umam? Untuk bukunya masih ini, Pak, sendiri-sendiri, Pak, bayar. Oh, sendiri-sendiri. Cuman kalau yang saya tahu sekarang udah zamannya ini sih, Pak, soft file kita dapat itu, monggo yang nanti yang pengen nyetak sendiri-sendiri. Oh, gitu. Yang pasti perpustakaannya lengkap sekali ya Mas Umam ya? Oh, perpustakaan betul sekali. Udah kayak mall tadi seperti yang saya jelaskan di gambar. Nah, itu besar sekali. Jadi monggo yang hobi membaca silakan mengeksplorasi perpustakaan. Bagaimana Nak? Masih ada pertanyaan? Jadi yang sekarang merasa kurang pintar, yuk seperti yang Pak Bambang ceritakan, jika kita sadar memiliki kemampuan lambat, maka kita harus berangkat duluan. Seperti halnya lombanya Ini ada di kelas. siput dengan kelinci, kura-kura dengan kelinci, tapi dimenangkan oleh kura-kura, siput, nah seperti itu. Itu gara-gara apa? Iya, ada. Keistiqomahan dalam melakukan sesuatu. Gitu ya Mas Umam. Iya, betul, Pak. Yang penting semangat, niat,
dan motivasi yang tinggi dari masing-masing. Karena dulu juga saya juga bahasa Inggris juga nggak terlalu pintar. Cuman emang waktu dulu emang doyan matematika, suka tanya-tanya Pak Bambang, suka dikasih soal yang mode hard lah. Jadi agak terbantu gitu. Ya, karena pada dasarnya emang matematika bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan di semua instansi. Mau di tes manapun emang kita kembalinya ke matematika. Gimana anak-anakku? Sekarang sudah pukul 5. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, disimpan dulu pertanyaannya. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan disampaikan di classroom, ya di komentar di materi STAN. Nah nanti kalau semisal butuh ada pertemuan lagi, insya Allah Mas Umam siap mendampingi kita. Ya monggo Pak, dengan senang hati. Boleh gitu. jadwalkan lagi kalau emang tertarik, ada yang tertarik, boleh kita bikin meet lagi seperti ini. Oke, ada bocoran nak. Istrinya Mas Umam itu juga alumni SMA Negeri 7 loh ya. Waduh. Ya namanya juga. Beliau sebagai bidan ya Mas Umam ya. Ya Pak? Istrinya Mas Umam sebagai bidan PNS juga. Oh, bidan Pak, cuman belum PNS. Ini mau nyoba tes. PNS. Iya. Oh gitu. Cuman dulu emang Jadi, ada tesnya juga masuk bidan ada tes kayak TPA juga, ketemunya TPA lagi, bahasa Inggris lagi. Karena semua instansi emang butuh seperti itu, tesnya seperti itu. Nah kebetulan anak-anak saya di 10-6 ini Mas Umam, Iya Pak. ada yang pengen jadi dokter, kalau nggak salah ada 6, kalau nggak 6, 7. Iya. Lalu perawatnya ada 3 kalau nggak salah. Nah, itu nanti mungkin kapan-kapan akan ganggu istrinya Mas Umam kalau boleh. Ini nanti kita bicarakan lagi Pak, ya mudah-mudahan. Ya. Istri saya kemarin juga saya sempat ngobrolin ya, sebenarnya pingin, cuman lagi kalau ada waktu luang bisa sih Pak. Oh lagi gitu. hanya ngurus kerjaan juga, ini lagi sibuk tes CPNS juga, ngurus anak juga. Oh, ikut P3K ya? PNS Enggak, itu? CPNS Pak. Oh, CPNS. Ya. Mari kita doakan semoga istrinya Mas Umam nanti diterima jadi PNS ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, enggak saya bocorkan namanya biar nanti kejutan. Iya. Yang pasti alumni SMA Negeri 7. Ya. Saya rasa cukup Mas Umam. Ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Nah, ternyata ini sudah menempuh perjalanan 1 jam lebih 25 menit Mas. Dari tadi awal dimulai. Luar biasa. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Umam. Ya Pak. Terima kasih banyak. Itu yang bisa saya sampaikan ke Mas Umam. Semoga Mas Umam diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, walaupun rezekinya bukan dari kita ya. Oke. Monggo Mas Umam diberikan untaian penutup atau closing statement. Apa ya? Ya buat adik-adikku SMA Negeri 7 Surabaya, pokoknya semangat belajarnya. Ya, nurut apa yang dikatakan oleh guru kita. Nah, guru kita mengarahkan ke apapun ke yang terbaik untuk kita semua. Pak Bambang adalah guru terbaik lah pokoknya, best teacher in SMA Negeri 7 Surabaya. Ya, apalagi apa yang di bidang beliau matematika itu sangat penting. Jadi sangat monggo ditekuni sebisanya matematika itu. Ya itu saja Pak dari saya. Terima kasih Mas Umam.
Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.